Masih bersama kami di program Tokoh Kita. Kita lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Bapak Teten Masduki. Pak Teten, kalau kita di Jakarta ini gaya hidup lifestyle-nya tuh nggak enak kalau nggak minum kopi begitu Pak ya. Setiap orang kalau nunggu kerja, pulang kerja ataupun bahkan sedang kerja, ini pasti favoritnya kopi biasa di meja. Nah, berkaitan dengan kita berbicara dengan kopi, pastilah kalau kopi ini menjadi produk andalan Indonesia begitu ya Pak Teten. Ini kira-kira Kementerian Koperasi dan UMKM melakukan ekspor kopi tidak ke sejumlah negara mungkin Pak Teten? Ya, kopi itu kan memang udah jadi kultur kita. Ya. Ya, meskipun kopi bukan tanaman Indonesia, dulu diintroduce oleh pemerintah Hindia Belanda. Dan ekspor pertama besar-besaran ke Eropa itu memang dari Jawa. Waktu itu masih Jawa Barat. Nah, sekarang kebun kopi kita itu 90% itu rakyat. Ya, jadi beda dengan di Brazil, di Kolombia, di Vietnam yang lebih banyak ke plantation besar. Kalau di sini memang UMKM, rakyat. Nah, jadi sekarang saya kira kopi kita ini kopi yang memang banyak jenisnya karena kita punya wilayah geografi yang dari Aceh sampai Papua itu kopinya macam-macam ya Pak ya? Berbeda-beda karena itu rasa kopinya juga. Oh, di Aceh ada kopi gayo begitu ya Pak ya? Banyak, itu mulai dari Arabica di daerah pergunungan, di daerah tinggi, Robusta, Excelsa, sama Liberica yang di dataran rendah. Dan itu banyak. Memang kalau dilihat dari produksi kita ini baru sekitar 600.000 tonan lah. Jadi masih kalah dengan Brazil, bahkan dengan Vietnam pun yang dulu belajar nanam kopinya dari kita masih kalah. Tapi kalau Pak Teten lihat peluang kita untuk mengekspor kopi ini bagaimana Pak? Ya, itu problemnya begini, kita kan harga kopi kita nih harga premium. Ya, kopi kita tuh lebih mahal daripada kopi dunia. Nah, tapi karena memang orang Indonesia juga sudah hobi kopi dan sekarang itu per kapita itu kalau nggak salah setengah kilo ya kopi. Jadi kalau kita 600.000 ton ya sebenarnya kalau orang Indonesia udah 2 kilo sehari, satu tahun aja udah habis untuk konsumsi dalam negeri kalau tidak ada perluasan kebun. Nah, saat ini saya juga ikut menjadi pembina salah satu koperasi kopi lah gitu. Itu ekspornya sudah cukup besar. Jadi kopi kita tuh boleh dibilang pembentuk rasa lah. Karena tadi kekayaan. Jadi meskipun mahal, kopi kita tetap dicari oleh menjadi primadona ya Pak ya? Ya, jadi kita unggulan. Bahkan saya menyebutnya justru kopi kita karena diproduksi di daerah-daerah tanah marginal, punya dampak sosial yang tinggi, ekonomi yang tinggi kepada masyarakat karena oleh rakyat, juga punya di daerah-daerah konservasi, sehingga ini bisa dibilang sebagai punya value yang tinggi, ya komoditi yang punya value yang tinggi. Punya impact sosial dan lingkungan. Baik, Pak Teten, kalau kita berbicara mengenai masalah keanekaragaman tadi juga kita sampaikan, kopi ini setiap daerah banyak nih Pak, setiap daerah ataupun bahkan kabupaten memproduksi kopi begitu Pak ya, menanam kopi dengan berbagai macam merek. Bagaimana dengan petani kita Pak? Ya, kita tuh produktivitas kebun-kebun petani yang 95% memang petani kopi ini masih rendah, ya 500, 200, 500 kilo per hektar, sementara di luar tuh bisa 2 ton. Gitu. Jadi kita memang perlu, kalau kita bicara soal kesejahteraan petaninya, kita harus merencanakan untuk perlunya replanting, ya replanting dengan varietas yang lebih unggul, dengan pemeliharaan yang benar, begitu. Lalu processing dari cherry ke green bean-nya juga harus memenuhi standar dunia gitu agar kopi kita memang bisa diterima di seluruh market di dunia. Nah, ini yang saya kira perlu biaya besar ya untuk replanting ini. Nah, selain itu
kopi kan hanya dipanen cuma 4 bulan. Nah, sebenarnya kopi kan di kebun kopi bisa ditumpang sarikan dengan komoditi lain, buah-buahan, ya bisa pisang, bisa alpukat, bisa nangka, bisa apa aja. Sehingga si petani itu tidak hanya punya pendapatan dari kopi yang panennya 4 bulan, yang 8 bulan makan apa. Nah, ini saya kira pengembangan pertanian kebun kopi itu saya kira harus memperhatikan aspek itu. Baik, Pak Teten. Beberapa hari ataupun beberapa belakangan ini kita ramai-ramai memperbincangkan terkait dengan rancangan undang-undang Omnibus Law. Bagaimana pendapat Pak Teten sendiri? Apakah rancangan undang-undang Omnibus Law ini akan menguntungkan ataukah merugikan dari pelaku UMKM kita? Nah, kalau dilihat dampaknya kepada UMKM, justru saya melihat ini bisa membangun ekosistem UMKM yang lebih baik supaya UMKM kita bisa lebih tumbuh dan berkembang. Nah, saya memang diminta oleh Pak Jokowi untuk mengawal Omnibus Law itu jangan sampai punya dampak negatif kepada ekonomi rakyat. Nah, karena itu saya pelototin lah ya tahapan-tahapannya. Dan saya kira setidaknya ada beberapa yang mungkin saya perlu di-highlight di sini. Yang dulu misalnya persyaratan untuk mendirikan usaha kecil ini disamakan dengan yang gede, pada kemampuannya berbeda, gitu. Nah, sekarang ini dikecualikan. Jadi perizinannya itu bukan lagi perizinan, jadi semacam registrasi aja. Ya hanya perlu registrasi aja. Jadi itu nanti nomor induk aja perusahaan yang nanti akan bisa dipakai untuk ngurus sertifikat, pembiayaan dan lain sebagainya. Jadi hanya perlu satu aja. Dan mudah, tidak lagi dipersulit, hanya registrasi. Jadi bukan izin. Kalau izin nanti harus ada syarat dan lain sebagainya. Banyak prosesnya, Pak, ya? Ya, yang kedua juga dari aspek pembiayaan. Ya, selain sekarang memang aksesnya sumber pembiayaan banyak untuk UMKM itu dengan bunga yang murah. Nah, tapi sekarang juga dipermudah karena yang paling sulit bagi UMKM itu adalah agunan, kolateral. Ya, memang orang susah nggak punya apa-apa disuruh pakai agunan kan keliru. Nah, sekarang itu cukup misalnya rencana kerja, ada perintah kerja, kesehatan keuangan, udah cukup lah dijadikan untuk agunan gitu. Nah, yang penting lagi koperasi misalnya. Koperasi itu dulu susah, lebih gampang bikin perusahaan. PT, CP gitu daripada koperasi. Nah, sekarang dipermudah. Regulasinya. Nah, regulasinya. Jadi enteng lah sekarang itu. Dan dulu koperasi nggak bisa berkembang. Akhirnya kopi itu kecil. Sementara kan koperasi-koperasi di luar negeri itu, di Amerika, di Belanda, di Jerman, di Australia, di New Zealand itu kan justru terutama di sektor agri itu pasti koperasi. Nah, di kita koperasinya yang berkembang hanya koperasi simpan pinjam dan kebanyakan juga kecil-kecil. Nah, sekarang koperasi bisa usaha seluas-luasnya. Baik. Jadi, karena regulasi sudah enak sekarang saat ini, begitu sudah mulai tidak. Ya masih harus dibahas di DPR sih. Nanti kita semoga doakan supaya regulasi ini berjalan dengan baik, begitu ya, Pak ya. Pak Teten, ini kan eranya milenial nih saat ini ya. Pak Jokowi juga mensoroti selalu dengan generasi milenial gitu ya. Bagaimana cara Kementerian Koperasi dan UMKM ini menyoroti untuk generasi milenial kita untuk bisa berwirausaha mandiri tanpa malu begitu, Pak? Ya, betul. Justru saya melihat bahwa the future SME atau masa depan UMKM itu justru di anak-anak muda sekarang. Dan basisnya sudah bagus. Survei di banyak survei, memang milenial itu sekarang minatnya justru punya usaha sendiri, bukan jadi pegawai negeri kayak dulu. Nah, ini saya kira menjadi potensi bagi kita untuk mendampingi mereka untuk mereka betul-betul bisa menjadi calon-calon entrepreneur. Karena kita jumlah
wirausaha di kita ini, Ya. ini masih di bawah 2%. Sementara untuk menjadi negara maju itu kan minimum harus 2%.